Pemirsa Intens, pasca Lisa Mariana resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil, babak demi babak kejutan kian muncul. Jika Lisa mangkir dari panggilan pertamanya di Mabes Polri, maka lain halnya dengan pihak Ridwan Kamil yang untuk pertama kalinya angkat bicara pasca penetapan Lisa sebagai tersangka. Benarkah Lisa jadi mendadak kena drop mental karena ditetapkan sebagai tersangka dan pihak Ridwan Kamil malah menolak langkah restoratif justice untuk berdamai? Apa pula kata praktisi hukum tentang kemungkinan Lisa Mariana bakal dijemput paksa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, perjuangan Lisa Mariana untuk mendapatkan pengakuan Ridwan Kamil atas status anaknya kian menuai babak demi babak kejutan. Bagaimana tidak, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil, Lisa mengundang heboh karena Lisa tak menghadiri pemanggilan perdana dari pihak Mabes Polri. Karena hitungan hari pasca mangkirnya Lisa dari panggilan polisi, pihak Ridwan yang tadinya tak mengutas reaksi, kini untuk pertama kalinya angkat bicara. Lewat sang pengacara, pihak RK menyayangkan jika Lisa tidak memenuhi panggilan pihak Mabes Polri, sehingga mengingatkan konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika Lisa tidak kooperatif memenuhi panggilan pihak kepolisian. Tim kuasa hukum itu baru mengetahui penetapan tersangka itu malam kemarin, minggu kemarin. Kami baca di salah satu media nasional bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kami mengapresiasi langkah yang diambil tegas oleh pihak Barreskrim Mabes Polri, penetapan tersangka kepada Lisa Mariana. Ya, memang kasus ini menurut kami sekali lagi dilakukan secara profesional. Dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Nah, penetapan tersangka ini sekali lagi bukti bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu kebohongan belaka. Satu, yang kedua adalah semacam bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian fitnah yang sangat keji yang dilakukan Lisa Mariana yang dalam podcastnya, di dalam konferensi pers yang selalu menyatakan teman-teman juga sudah mengetahui itu. Tentu ini bukti penetapan tersangka ini adalah anti klimaks. Kalau hari ini Lisa Mariana tidak hadir, sekali lagi ya kami sangat menyayangkan. Harusnya kooperatif untuk dipanggil sebagai tersangka. Ingat bahwa penyidik juga punya hak secara hukum untuk menangkap kalau tidak hadir kooperatif. Tidak hadirnya Lisa Mariana memenuhi panggilan Mabes Polri pasca ditetapkan sebagai tersangka masih menyisakan teka-teki kejutan. Sebab sebelumnya, Lisa dan pihaknya selalu rajin mengikuti proses hukum yang berjalan. Bahkan Lisa sering menunjukkan keseriusannya menghadapi kasus hukum dengan pihak RK dengan datang sambil mengenakan make up serba mahal, berbiaya fantastis. Tapi kini, ketika resmi ditetapkan sebagai tersangka, mengapa Lisa justru mangkir? Usut punya usut, Lisa ternyata dikuak tim pengacaranya, sedang menderita sakit tipes. Lantaran itulah, sambil memberikan surat bukti kondisi sakit Lisa ke Mabes Polri, tim pengacara Lisa pun memberikan jaminan dan akan kembali memenuhi panggilan kedua pihak Mabes Polri pada minggu depan. Sakit tipes ya, kita ada suratnya sakit tipes kemarin dari dokter
dirawat dan itu resmi ada barcode-nya, Pak. Nah, kebetulan klien kami berhalangan hadir, jadi kami cuma mau menyampaikan surat ke dalam atas ketidakhadirannya. Kenapa? Karena kemarin itu dia kurang enak badan, sakit lah. Yang jelas itu, dan kita udah siapin untuk di reschedule kembali di minggu depan. Kalau tidak berhalangan antara tanggal 23 ataupun 24. Begini ya, mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Bareskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik, di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Dan bisa terbuka lebar bahwa Lisa Mariana tidak halu. Bukan dengan cerita orang bahwa dia tidak pernah bertemu dengan Ridwan Kamil, tidak pernah bertemu di hotel dan lain-lain. Kan setidaknya kan dengan adanya perkara ini sudah menjadikan edukasi buat masyarakat. Jangan pernah percaya dengan cover yang bagus. Sikap Lisa Mariana dan pihaknya yang bersikukuh bahwa pengakuan Lisa tentang sang anak bukanlah halu, tak pelak mengulik langkah pembuktian yang berusaha dilakukan Ridwan Kamil, yang kini berujung ditetapkannya Lisa sebagai tersangka. Pasalnya, Ridwan Kamil dan putri Lisa dinyatakan tidak identik. Lantaran inilah, tudingan Lisa pun bak menuai efek bumerang, membuatnya terjerat pasal pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Ridwan Kamil. Ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Tapi resmi ditetapkan sebagai tersangka, Lisa Mariana justru menunjukkan sikap yang mengejutkan. Alih-alih terlihat sedih atau terlihat menyusun langkah strategi untuk menghadapi kasus bersama sang pengacara, Lisa justru mengumumkan sah rujuk dengan sang suami. Lisa sempat mengundang heboh karena melakukan aksi live sosmed dengan sikap emosional, bahkan menangis. Benarkah karena Lisa kehilangan kesempatan berdamai dengan Ridwan Kamil hingga kehilangan uang miliaran rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mangkirnya Lisa Mariana dari panggilan pihak Mabes Polri pasca resmi jadi tersangka masih menyisakan cerita kejutan. Pasalnya, meski mengaku sakit sehingga tidak hadir memenuhi panggilan polisi, tapi toh Lisa masih punya tenaga untuk melakukan siaran live di sosial media. Yang secara mengejutkan mengutas pengakuan yang bikin netizen terkaget-kaget. Karena Lisa mengaku pihaknya sempat mendapatkan tawaran restoratif justice atau usaha perdamaian dari pihak Ridwan Kamil. Lengkap dengan tawaran uang berjumlah 10 miliar rupiah. Tapi kini pasca resmi jadi tersangka, tawaran upaya restoratif justice tersebut mendadak tak lagi berlaku. Hari ini saya nggak bisa datang ke Bareskrim karena saya sakit. Ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama Bapak, stop bahas Bapak. Gua tolak. Karena mau ngapain dijembatanin orang? Kalau bisa langsung melalui sumbernya.
Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angka juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, gak punya bapak, tau gak? Gak apa-apa asal gue sehat. Saya mendapat info dari lawyer saya bahwasanya Restorasi Justice Bapak akan memberi saya senilai 10 miliar. Tapi saya tidak peduli dengan itu, Pak. Dengan nominal saya hanya ingin hidup tenang. Saya ingin bekerja, berkarya untuk anak-anak saya. Begitu. Tapi kenapa sekarang Bapak malah menolak untuk RJ? Kenapa Pak? Banyak oknum-oknum yang Bapak bayar itu marah ya Pak ya? Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Tak lagi bisa melakukan langkah perdamaian. Bahkan kehilangan kesempatan mendapatkan uang miliaran rupiah lewat langkah restorasi justice. Benarkah karena ini Lisa Mariana jadi kena drop mental hingga emosi dan menangis? Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju oranye juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah gak minta apa-apa lagi, masih diserang juga lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang. Capek tahu, mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Emosi dan menangis pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tapi benarkah Lisa justru tidak akan bisa dijemput paksa dan ditahan meski mangkir dari panggilan polisi? Beginilah menurut analisa praktisi hukum. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi. Kini menuju 4 juta subscriber. Sikap Lisa Mariana sontak menjulangkan tanya tentang nasib Lisa selanjutnya. Sudah 1 kali mangkir dari panggilan pihak Mabes Polri, mungkinkah Lisa bakal beresiko dijemput paksa? Uniknya pakar praktisi hukum justru mengentas analisa yang mengejutkan. Nah, seandainya nanti Lisa Mariana tidak hadir lagi, maka penyidik akan memanggil sekali lagi. Jadi mangkirnya harus 2 kali apabila penyidik mau melakukan penjemputan paksa atau membawa tersangka. Itu harus mangkir 2 kali. Lalu, apakah Lisa Mariana dapat dikenakan penahanan karena diduga melakukan pelanggaran atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP dan pasal 311 ayat 1 KUHP? Berarti berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf A KUHP, Lisa Mariana tidak bisa dilakukan penahanan. Pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana ini 310 ayat 1 KUHP dan 311 ayat 1 KUHP ini bukan pasal pengecualian, sehingga pasal yang dikenakan terhadap Lisa Mariana ini tidak masuk pasal pengecualian dalam KUHP dan tidak dapat dilakukan penahanan. Kesimpulannya, seandainya Lisa Mariana datang memenuhi panggilan tersangka dan diperiksa, maka Lisa Mariana tidak dapat dilakukan penahanan. Lalu bagaimana kalau tidak dapat dilakukan penahanan atau tidak dilakukan penahanan? Penyidik tetap memproses berkas perkara, dikirimkan kepada jaksa penuntut umum. Nanti kalau berkasnya itu sudah lengkap, ya, baru Lisa Mariana dilimpahkan ke penuntut umum beserta barang buktinya.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.